Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur as-shaimin as-shaimat yang Allah muliakan, tak ada yang lebih nikmat dalam hidup ini kecuali kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun harta yang kita miliki, tapi jika harta itu tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sia-sia belaka. Berapapun umur yang Allah sediakan kepada kita, jika itu tidak menambah kedekatan kita, rasa takut kita kepada Allah, maka umur kita sia-sia. Maka kata Allah, tak ada keberuntungan yang lebih besar kecuali kita dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rasakan saat ini. Mulai tadi malam kita bisa akhirnya tarawih bersama. Witir ditutup, bangun malam, sahur, kemudian kita datang ke masjid, qobliyah subuh, kajian subuh, sampai kemudian syuruk. Tadi kita duha, kemudian kita sudah menyelesaikan beberapa juz Al-Quran. Ada yang tadi sudah masuk juz 12. Masya Allah, luar biasa itu. Sudah ada juz 12. Masya Allah. Kenapa? Karena dia mulai dari juz 10. Masya Allah. Gitu. Saya juga kaget ya, Masya Allah ya, belum ada sehari puasa sudah juz 12. Shahibul Quran tidak putus. Makanya saya minta maaf kepada yang membaca Al-Quran. Kata ulama, baca Quran itu dua. Satu, qiraah. Dua, tilawah. Qiraah adalah bacaan yang kita baca sampai habis khatam. Dan itu kebiasaan salafus soleh selama Ramadan. Kita tidak mungkin mengatakan lebih pintar dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i qiraah selama Ramadan, menghatamkan Al-Quran. Yang kedua tilawah. Tilawah itu ini kajian, membaca Quran dan dijelaskan makna-maknanya. Saya tidak sampai pada level menjelaskan tafsirnya, karena harus lulusan Ummul Qura Makkah, jurusan tafsir Al-Quran. Itu baru tafsir. Kalau ustadz seperti ini biasa, hanya sekedar mengingatkan. Level kami tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Teruslah saling mengingatkan. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena saling mengingatkan itu berguna sesama hamba beriman.
Di hadapan saya ada sebuah buku, judulnya 6 Bekal bagi Pendidik dan Pengasuh. Buku ini menjadi salah satu rujukan bagaimana kita menjadi seorang pengasuh dan pendidik yang baik. Salah satu kelemahan kita di Indonesia adalah kita tidak memiliki jurusan di sekolah untuk menjadi orang tua yang baik. Kita menikah aja. Bahkan ada yang menikah karena terpaksa. Kenapa? Ditangkap hansip. Masya Allah. Ya, ada yang menikah karena dijodohkan. Tidak ada persiapan pernikahan. Bahkan teman saya yang menjadi salah satu penghulu di kantor urusan agama, dia mengatakan salah satu problem calon pengantin itu tidak mau datang ke kantor. Semua diurus orang lain. Padahal ada satu tahapan sebelum menikah, yaitu pembekalan calon pengantin. Rata-rata orang menikah menganggap dengan pacaran sekian tahun sebagai bekal. Makanya kita lihat pacaran 12 tahun, mulai dari SMP, SMA, kuliah, kerja, 12 tahun itu Pak. Menikah 2 tahun pisah. Pak Ketua DKM, saya mengusulkan salah satu narasumber harusnya hadir di sini, Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor. Menarik. Sekali-sekali Pak, beliau pingin datang ke masjid-masjid. Kota Bogor ini 2022 masih peringkat ke-7 angka perceraian terbesar di Indonesia. Kabupaten Bogor lebih gede lagi. 2023 Kabupaten Bogor itu setahun angka perceraiannya 10.000 orang. Bagaimana kita menerjemahkan? 10.000 orang yang bercerai, berarti ada 10.000 janda. Itu fakta hari ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mudah-mudahan waktu kita, kan hari ini hari libur, tidak ada makan siang, tunda tidur siang. Duduklah, niatkan iktikaf di sini. Kita sedikit belajar, bukan menjadi orang tua dan pendidik, tapi juga pengasuh. Yang kemarin saya singgung di khutbah Jumat, jadilah orang tua yang asyik terhadap anak-anaknya. Baik, saya akan mulai. Mari kita melihat, saya menyinggung kemarin 2 sikap Nabi Ulul Azmi. Nanti kita akan tambahkan bagaimana sikap Nabi Ulul Azmi. Saya mengambil Nabi Ulul Azmi karena merekalah yang disebutkan dalam Quran Nabi sekaligus orang tua yang masuk kategori orang-orang yang punya sabar yang luar biasa. Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat yang terakhir. Surat 46 ayat 35. Mana? Biasa ada santri nih, biar mempercepat. Ya, santrinya minta dibaca. Pak Agus, mangga, bismillah. Surat 46, mic-nya mana? Nggak ada Pak. Kemarin Pak Agus absen. Oh ada, mangga, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Artinya ada itu. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka
Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Tidak. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata ulama, ini standar bersabar. Jadi kalau bapak sudah bilang, saya Ustadz selama ini sudah bersabar, belum. Karena standar bersabar itu adalah standar bersabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? 5 orang nabi. Mana anak-anak ini? Ada anak-anak? Dek, ya, kau sebut 5-nya, Ustadz ngasih hadiah. Sebut 5 nabi ini, ulul azmi. Kalau kau gak bisa, tanya sama bapakmu. Masya Allah. Kalau bapakmu gak bisa, nanya sama ketua DKM. Masya Allah. Sebut dek. Siapa dek? Coba sebut. 1. Ustadz bantu, Ustadz bantu. Ya, Ustadz bantu. Dek, lihat sini. Enggak, Ustadz cuma ingin lihat gimana kedekatan anak ini dengan bapaknya. Biasanya kalau bapaknya yang agak ini emosional, dia cubit. Jawab apa? Masya Allah gitu. Ternyata bapaknya juga ya begitu ya, Masya Allah. Baik dek, coba ingat, nanti diulangi. 5 nabi ulul azmi. Ingat dek, ayo lihat sini. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi 5 nabi. Coba pegang mic dek. Dia tetap dapat hadiah. Tetap dapat hadiah. Ya, ayo mulai dari siapa? Kita bantu sama-sama. Nuh. Nyala. Nuh alaihissalam. Ya. Cek. Ya. Nuh. Ya, baca dek. Ulang dek. Ternyata nggak mudah ngajarin anak. Coba lihat. Itulah sebabnya kita rata-rata menyerahkan pendidikan anak tuh ke ibunya. Udah gitu jarang kita fasilitasi ibunya. Makanya kalau pingin anak hebat, ibunya difasilitasi. Coba kalau awal Ramadan begini, kita serahkan uang cash ke ibunya. Uang cash itu dengan mata uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 20 juta cash ke tangannya. Insya Allah ibunya semangat. Sudah nggak ngajarin anak-anak, tidak memfasilitasi ibunya. Sudah bisa? Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Ya. Terus Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa. Terus Nabi Isa. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke depan dek. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Langsung cash. Masya Allah. Ternyata dia lebih cepat ke depan daripada menjawab ya. Masya Allah. Bapak-bapak, tidak mudah mendidik anak pak. Tidak mudah. Saya mau beritahu bapak-bapak ya. Di akhirat tuh hisab paling lama seorang suami babul walad, babul banan. Hisab paling berat seorang ayah itu anak. Makanya kalau pulang ke rumah, ya Allah, peluk anak, ya Allah. Jangan jadi fitnah bagiku di akhirat, ya Allah. Paling berat. Ya. Makanya 5 orang nabi ini, ya, 3 di antaranya itu mengisahkan tentang kesabaran mereka dengan anak-anak mereka. Kesabaran mereka dengan anak-anak mereka. Nabi Musa tidak banyak kisah dengan keluarganya. Kita cuma tahu Nabi Musa menikah dengan anak atau putri Nabi Ilyas. Nabi Isa meninggal sebelum punya anak.
Meninggal dalam arti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi yang paling cepat Allah angkat dari bumi adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi dia punya kelebihan. Sejak bayi dia sudah diberikan hujjah, keistimewaan. 7 bayi yang bisa berbicara, salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil Nabi dulu karena ini nabiyuna, qudwatuna, teladan kita. Nabi tidak diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak laki-laki lebih dari 7 tahun. Karena anak Nabi paling besar laki-laki Ibrahim, usia 7 tahun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tinggal dengan beberapa anak laki-laki. Di antaranya Anas bin Malik yang sejak usia 10 tahun dititipkan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk memberikan sesuatu kepadamu, tapi aku punya seorang anak yang bisa meringankan bebanmu. Minimal urusan airmu biarlah anakku yang membantumu." 10 tahun Anas bin Malik tinggal dengan Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Coba kita bandingkan. Bagaimana Nabi itu luar biasa. Kata Anas, seumur 10 tahun aku dengan Nabi. 10 tahun dia menemani Nabi. Aku tidak pernah diteriakin oleh Nabi. Masya Allah. Kita tadi pagi bangunin anak, berapa kali teriak? Masya Allah. Ada bapak-bapak sengaja naruh samurai 2 tiap kamar di depan anak-anaknya. Gak bangun sahur, ayah cabut itu samurai. Masya Allah. Itu bukan gak bangunin, ancaman. Masya Allah. Salah satu kelemahan kita adalah kita tidak bisa bersabar dengan anak-anak. Padahal kita bisa bersabar dengan orang yang tidak pernah kita kenal. Ya. Siapa lagi anak-anak yang memberikan kesaksian? Umar bin Abi Salama. Nabi menikahi Ummu Salama. Ummu Salama ikut Nabi hijrah ke Madinah, suaminya tidak ikut. Maka Nabi SAW mendoakan Ummu Salama semoga diganti dengan yang lebih baik. Ternyata Nabi SAW menikahi Ummu Salama. Ummu Salama membawa seorang anak namanya Umar bin Abi Salama. Tidak diganti nama belakang dari anak itu kepada ayahnya. Kata Umar bin Abi Salama, ketika kami lagi berada di ruangan makan Nabi menjamu tamu. Jadi kalau Anda pergi umroh, masuk di Raudhah, ini Ustadz sekaligus beritahukan. Ini semi manasik. Kalau masuk Raudhah, ambillah ruangan paling kiri, paling depan. Itu ada beberapa tiang. Tiang yang paling utama di Raudhah adalah tiang Aisyah. Disitulah Aisyah sering tidur dan Nabi kadang menyingkirkan betisnya ketika sujud ruku. Antara kamar Nabi dengan mimbar Nabi itulah Raudhah. Ada satu ruangan yang biasanya Nabi menjamu tamu dan ruangan itu selalu disiapkan makanan. Nah, Umar bin Abi Salama dan beberapa anak-anak masuk di ruangan itu. Apa yang terjadi? Kalau ruangan banyak makanan dan anak-anak masuk, apa yang terjadi? Wah, acak-acak, obok-obok. Kalau kita masuk, kita sudah nyiapin makanan, nasi kebuli bernampan-nampan. Pas kita masuk, anak-anak udah mulai. Kira-kira apa reaksi pertama kita? Woi, Masya Allah, kaget anak-anak itu. Karena kita terbiasa berteriak, keturunan Tarsan. Saya tanya kepada mereka yang suka berteriak, kenapa kalian suka berteriak? Ustadz, kami ini tinggal di pesisir. Kalau kami tidak teriak, suara kami kalah dengan ombak. Oke. Berarti yang tinggal jauh dari pesisir harusnya tidak berteriak. Makanya di Cianjur itu, orang manggil orang tuh pelan.
Akang, Masya Allah. Coba bangunin anak. Ya, Asep, coba Masya Allah. Sampai zuhur belum bangun dia, Masya Allah. Nabi SAW tidak berteriak. Mana sahabat yang beberapa orang ikut dengan Nabi masuk di ruangan makan itu kaget. Kenapa? Pertama kali mereka mendengar diksi kata yang terucap oleh Nabi ketika anak-anak ngobok-ngobok makanan. Apa kata Nabi? Ya gulam, Masya Allah. Di luar perkiraan sahabat, mereka pikir Nabi akan memperingatkan anak-anak, tapi Nabi justru berkata, ya gulam. Ustadz, apa artinya? Kalau orang Jawa, ndu, Masya Allah. Mana orang Jawa di sini? Orang Jawa ini Pak. Kalau panggil nduh tuh anak senang nggak? Itu panggilan kesayangan. Asep, Masya Allah. Kalau di Medan agak tinggi sedikit, Butet, Masya Allah. Ya, apa maknanya? Nabi SAW salah satu orang tua, kan statusnya ayah anak sambung itu bagi Nabi. Dia tidak ingin mengagetkan anak itu. Dia tidak ingin membuat anak itu, ingat Bapak-bapak, mohon maaf ini, serajin apapun tahajudmu, serajin apapun tadarusmu, serajin apapun solatmu, tapi kalau kau berbuat kasar pada anak, kemudian anak berkata, ayah jahat, ayah jahat, ayah jahat, sampai nangis anak itu, wassalam, itu akan terekam dalam memorinya bahwa ayahnya jahat. Masya Allah. Makanya Umar bin Khattab tiap kali berwudu menangis. Kenapa? Ya Rabb, tangan ini pernah menguburkan hidup-hidup putrinya. Mohon maaf Pak, bagi Anda yang pernah menempeleng, memukul anak, istighfar. Masya Allah. Nabi SAW memanggil Umar bin Abi Salamah, ya gulam, Masya Allah. Membuat dia tenang, dia tidak jadi takut. Kenapa? Karena Nabi datang dengan para sahabat, ya gulam. Nabi tidak mengizinkan satu sahabat pun berteriak. Nabi yang ngomong, ya gulam, Masya Allah. Tenang Umar bin Abi Salamah. Apa yang Nabi pikirkan pertama? Bukan bereskan, nak. Bukan. Nabi berkata, Samillaha, Samillaha, ucapkanlah bismillah. Masya Allah. Bapak-bapak, yang paling penting jangan sampai anak dengan makanan memasukkan makanan tanpa baca bismillah. Itu substansinya. Bukan beresin. Beresin mah gampang. Makanya nanti maghrib, mohon maaf Pak, ini buka puasa pertama. Terkenal Bukit Cimanggu kalau buka puasa pertama sore-sore. Salah-salah, perumahannya besar luar biasa, tapi jalannya jalan kampung. Masya Allah. Namanya perumahan itu biasanya boulevard, 2 jalan. Ini jalannya kecil. Kemarin Ustadz Abdul Somad aja, Masya Allah. Belum, saya lihat sudah ada spanduk, dilarang berjualan sepanjang jalan ini. Masya Allah. Karena sekali ada jualan, orang berbelanja tidak mau turun dari mobil, berhenti. Masya Allah. Bapak-bapak, apa kata Nabi SAW kepada ini? Kalau kita nanti berbuka puasa, Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa dia? Penulis, pengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Doa makan yang paling benar, yang paling utama, cukup bismillah, titik. Bahkan beliau menuliskan keterangan, jangan ditambah sekalipun Ar-Rahman Ar-Rahim, agar seorang anak tidak kerepotan setiap makan dan minum. Masya Allah. Untung nggak ada contoh minuman di sini. Kalau ada kita tes. Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bacaannya? Bismillah. Basah tenggorokan kita,
hilang dahaga kita, maka kita berucap zahabaz zama'u wa batalil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang benar. Telah basah telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, telah pasti pahala insyaallah. Baru mulai, masya Allah. Ustadz, gimana kalau yang ngebatalin pakai rokok? Wah, itu kacau, masya Allah. Ya, tapi dia pakai bismillah juga, Ustadz, masya Allah. Itu di luar kebiasaan. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, bagaimana Nabi SAW. Yang kedua, Nabi mengingatkan dia adab. Kalau makan bismillah itu akidah, tauhid. Jangan masuk makanan pertama ke mulutmu kecuali bismillah. Bahkan dalam hadis, kalau ada anak yang lupa baca bismillah, diajarkan oleh Nabi. Apa itu bacaannya? Kalau sudah masuk makanan kemudian lupa, apa bacaannya? Apa bacaannya? Kalau hafal semua berarti sering lupa. Masya Allah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kenapa? Karena anak-anak lebih memilih doa ini ketimbang bismillah. Masya Allah. Ya. Apa adab berikutnya? Kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena dalam hadis sahih Bukhari, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang makan pakai tangan kiri hanyalah syaitan. Masya Allah. Hati-hati, buka puasa pertama, puasa kita hari ini masya Allah, tarawih bagus, witir bagus, ya, bangun malam bagus, qobliyah subuh bagus, syuruk bagus, kajian bagus, duha bagus, juhur qobliyah ba'diyah, asar qobliyah, 4 rakaat, disebut dengan bukan solat rawatib tetapi solat mutlak, ya. Kemudian sampai maghrib, jangan sampai kemudian kita makan pada waktu maghrib dengan tangan kiri. Berikutnya apa lagi? Nabi menyebutkan satu adab lagi. Kul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu. Jadi masalah yang terdekat sambal, Ustaz. Ini gimana pakai hadis ini? Ngomong, bunda, yang terdekat cuma sambal, aku pingin ayam goreng. Biarkan bunda mengambil untukmu, nak. Karena hati bunda ada selalu untukmu. Itu karena bapaknya ngasih uang cash 20 juta sebelum Ramadan. Masya Allah. Jadi tersedia semua. Jadi bapak-bapak, pelajaran pertama dari Nabi kita Muhammad SAW, apa itu? Inilah yang disebut dengan akrab. Akrab dengan anak. Bapak-bapak, jangan terlalu peduli dengan, biasanya orang tua laki itu tidak mau repot, berantakan Ustadz. Jinaklah, makanya asyik itu orang tua asik, orang tua jinak. Orang tua yang tidak terlalu mempermasalahkan berantakan ini dan itu. Saya punya kawan suami istri psikolog, dosen UI. Kita datang ke rumahnya, Masya Allah, kayak kapal pecah rumahnya. Saya tanya, Afan, ini rumah antum kayak gini? Gak ada gunanya Ustadz, saya suruh pembantu beresin. Berantakan lagi Pak Ustadz. Anak dia 7 semuanya laki-laki. Masya Allah. Nanti kalau sudah malam, mereka sudah maghrib, beres, baru sudah tidak ada lagi main, baru asisten rumah tangga itu cuma datang hanya ngeberesin. Sudah, mereka bangun, sudah rapi lagi. Jadi berzinaklah. Apa ya? Apa zinak itu ya? Berdamailah. Maksudnya jangan terlalu perfect, pingin kalau ada tisu begini, hei, angkat tisu itu, kotor. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berjinak-jinaklah dengan anak, dengan baju yang dia ini apa semua. Ada orang tua pingin semuanya rapi, semuanya tertib. Ya Allah wala. Itu kantor polisi, bahkan kantor polisi juga nggak rapi kadang, Masya Allah. Jadi ini yang pertama, bapak-bapak sekalian, akrab dengan anak. Satu lagi, banyak di antara kita orang tua yang kurang pintar membaca isyarat.
Ini butuh jam terbang. Jadi istri dan anak kadang-kadang nggak bisa ngomong ke suami, ke bapaknya, tapi harus tahu membaca isyarat. Contoh, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, ya, matahari dan bulan. Apa kata bapaknya? Jangan kau ceritakan ini, tetapi cara Nabi Yakub menjawab pertanyaan itu tidak jelaskan, tapi dia menggunakan bisik. Kata dia, jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Masya Allah. Karena kadang-kadang orang mentakwil mimpi itu bisa jahat, bisa baik. Nabi Yakub sudah punya firasat. Kalau saudara-saudaranya tahu Nabi Yusuf punya mimpi seperti ini, bulan dan bintang tunduk kepadanya, maka bisa jadi abang-abangnya yang lain, ibu, itu bisa berbuat buruk kepadanya. Pintar membaca isyarat. Sekarang Ustadz mau tes. Bapak-bapak coba satu orang nih, pulang dari taraweh nanti malam, sampai di rumah istri nanya, ayah lapar enggak? Apa jawabannya? Kita tes ya, apakah dia seorang suami yang bisa membaca isyarat? Suami nanya, istri nanya sama bapak, ayah lapar enggak? Kira-kira apa jawaban Anda? Halo? Lapar? Nah ini. Kalau ada istri nanya kita pulang taraweh, ayah lapar enggak? Itu jangan bilang lapar. Itu dia yang lapar. Masya Allah. Itu tadi buka, anak-anak semua pada makan. Kita langsung senyum. Mah, kebetulan motor belum dimasukin. Ayo kita keluar cari makan. Mantap. Begitu ayah itu. Pintar membaca isyarat. Masya Allah. Apalagi kalau istri nanya, ayah, Ramadan ini bisa enggak kita ke itu dong ayah, ada toko yang jual yang mengkilap-mengkilap itu. Itu apa jawaban kita? Masya Allah. Toko apa itu? Kita akan bilang, kalau nggak salah tutup. Masya Allah. Begitu cara orang pelit menutupi ketidakmampuannya. Masya Allah. Bapak-bapak, saya sering bilang, kenapa kita jarang mengajak istri ke toko emas? Karena memang jawabannya resti. Resiko tinggi. Apa definisi resti? Kita tanya pada istri kita, sekiranya engkau aku ajak ke toko emas, aku suruh kau pilih gelang yang cantik, kalung yang manis, atau cincin yang Masya Allah, kira-kira apa jawabannya? Nah, semua itulah definisi resti. Makanya bapak-bapak malas ngajak istri ke toko emas. Kalau di kampung masih ada istri yang agak polos. Kalau suaminya ngajak ke toko emas, pilihlah dek, bagus tuh cincinnya, gelangnya. Apa kata si adek? Mana yang abang pilih, cocoklah buat adek. Kata suaminya, udah jangan basa-basi, ambil satu aja. Baik bang, satu set ya bang. Asma suaminya kumat, Masya Allah. Bapak-bapak, kalau ada rizki nih, ada rizki, mohon maaf saya tidak memberatkan kalian, jangan belikan barang emas kecuali di rumah Ramadan. Karena 1 gram yang kau belikan untuknya, Allah balas pahala 700 gram. Masya Allah. Kenapa Ustadz? Kalau ada rizki, jangan belikan kalung. Kalung dilepas. Lagian juga kalung agak mahal. Gelang, kadang dibuka, beli dia cincin. Pertama cincin terjangkau. Kedua, cincin itu melingkar utuh di jemarinya, seperti utuhnya cintamu pada dia. Takbir. Siap kata kok mas? Allah. Ustadz kok ngomong begini? Ini kan masih tanggal 1.
Tuh, Masya Allah. Kenapa Ustadz ngomong seperti ini? Bahwa Bapak, di buku ini dijelaskan, salah satu yang menjamin seorang ayah itu beres ngurusin anak kalau dia punya istri yang kita hebatkan. Nabi Ibrahim sempat disebut oleh para pakar pendidikan Ismail korban fatherless. Ismail korban fatherless karena Ibrahim lebih banyak di Palestina. Pos 1 Sarah, Bunda Sarah, sementara Ismail tinggal dengan Bunda Hajar di Makkah. Imam Ibnu Katsir membantah, Ismail tidak kehilangan seorang ayah. Kenapa? Allah takdirkan penduduk Yaman kalau musim panas mereka ke Sam, Palestina. Tapi kalau musim dingin mereka ke Makkah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di Makkah, mereka kaget. Burung-burung berputar di atas Ka'bah. Orang Arab tahu kalau ada burung berputar-putar berarti ada sumber air. Ternyata mereka kaget, di situ ada sumber air dan pemilik sumber air itu adalah Bunda Hajar dan Ismail. Air apa namanya? Zam-zam. Mereka minta izin kepada Bunda Hajar dan kemudian mereka tinggallah di situ. Itulah yang menjadi orang awal tinggal di seputaran Ka'bah. Dan akhirnya walaupun Nabi Ibrahim tidak begitu banyak mengunjungi Ismail, tapi Ismail tumbuh dengan laki-laki Bani Mahzum dari Yaman itu. Salah satu yang dia pelajari dari laki-laki orang Yaman itu adalah berburu. Dulu mata pencarian cuma 2. Kalau tidak berdagang, berburu. Maka kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di usia senja dia mendatangi Ismail. Ya, dia mendatangi Ismail. Yang ada cuma istri Ismail, istri pertama. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bagaimana keadaanmu? Apa jawaban istri pertama Nabi Ismail? Lihatlah seperti yang kau lihat. Hidup kami serba kekurangan. Sudah jam begini aja Ismail belum pulang dari berburu. Entah apa yang aku makan hari ini. Masya Allah. Nabi Ibrahim berkata, sampaikan salam kepada Ismail, beritahu ada orang tua yang datang tadi. Pesanku kepada Ismail, cepat-cepat dia mengganti palang pintu rumah ini. Masya Allah. Ismail pulang, dijelaskan oleh istrinya. Kata Ismail, kau tidak tahu siapa itu? Dialah Ibrahim alaihissalam. Kaget, dia ayahku. Dan apa pesannya? Dia meminta kepadaku untuk cepat-cepat menceraikanmu. Masya Allah. Dan ketika Nabi Ismail menikah kedua kali, Ibrahim juga datang. Ketika bertanya pada istri yang kedua, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, Ismail mengajarkanku untuk beribadah, bersabar dengan keadaan. Saya selalu berdoa semoga dia berburu membawa hasil yang baik dan penuh berkah dari Allah. Kata Ibrahim, sampaikan salam pada Ismail, ada orang tua yang datang hari ini. Beritahu dia agar dia menjaga baik-baik palang pintu rumah ini. Masya Allah. Ismail datang, disampaikan pesan. Apa kata Ismail? Itu Ibrahim. Kaget wanita itu. Dan dia berpesan agar aku menjagamu. Apa kunci? Kuncinya adalah istri yang baik. Maka kata Umar bin Khattab berkata, durhaka ayah pada anak dimulai dari salah memilih ibu yang tidak baik kepada anak-anak. Durhaka pertama seorang ayah pada anak karena dia salah memilihkan ibu untuk anak-anak. Ini jadi masalah buat kita sekarang. Kira-kira salah nggak, Pak? Masya Allah. Halo, salah nggak? Yang sudah punya cucu nggak usah jawab. Masya Allah, udah terlanjur banget. Masya Allah. Maka poin paling penting dalam pengasuhan itu adalah
memilih ibu yang baik untuk anak-anak. Kalau zaman kita sekarang, teori itu sulit dibuktikan kalau tidak ada pembuktian langsung. Coba Bapak coba sekali lagi Pak. Yang ada sekarang biarlah yang sudah ada. Masya Allah, mau gimana lagi? Bapak coba lagi. Bapak coba dengan yang baru, lahir anak-anak, coba lihat. Bagaimana, apakah ibu yang Bapak pilih yang sekarang ini benar apa tidak? Bandingkan bagaimana hasilnya. Itu baru jelas hasilnya. Masya Allah. Siap, takbir. Kelihatan Masya Allah. Ustadz jangan memprovokasi Ustadz. Masya Allah. Saya kan tidak mengucapkan suruh Bapak begini dan begitu, hanya untuk membuktikan teori itu benar apa tidak. Masya Allah. Baik, yang terakhir, tidak ada kisah Nabi Ulul Azmi yang paling berat kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa disebut paling berat? Karena Nabi Nuh ini, ingat Pak, halo, jangan salah ya, kalau ada kejadian yang tidak baik pada seorang nabi, kita tidak boleh berkata seperti ini, nabi aja begitu, enggak boleh. Karena semua kejadian yang menimpa nabi bisinaatillah, itu dalam ilmu akidah disebut itu kehendak rekayasa Allah. Untuk apa? Li'iktibar, pembelajaran bagi kita. Nabi Nuh ini Pak, salah satu nabi yang dalam Quran disebut nabi paling panjang usia umurnya. 950 tahun itu usia tugas dakwanya, bukan umurnya. 950 tahun itu tugas dakwanya. Masya Allah, kalau pakai jenjang kepangkatan udah golongan berapa itu, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Nuh, istrinya termasuk 2 orang wanita yang pertama-tama dalam Al-Quran disebutkan dalam surat 66 ya, ayat yang ke-11. Mana ini santri? Udah pulang dia, Masya Allah. Dek tolong baca. Wa daraballahu lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa Lut, surat 66, satu ayat sebelum terakhir. Karena ada satu wanita lagi yang paling terakhir, Maryam. Di rumah Pak, istri suruh baca surat 66 ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ayat 10 ya, ayat 10 Dek. Mangga, silakan. Wa daraballahu lilladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Terjemahkan Dek. Ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah penguasaan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nauzubillah. Inilah wanita pertama sebelum hari kiamat sudah dapat SK neraka. Dan bukan wanita biasa, wanita yang berstatus istri Nabi. Pak, introspeksi diri kita. Apakah istri kita bisa selamat apa tidak? Itulah sebabnya tidak gampang bab istri ini Pak. Belajar menjadi suami yang baik,
ayah yang baik. Tidak mudah Pak. Makanya kenapa tidak bosan-bosan kita mengingatkan jamaah. Nabi Nuh itu ketika dia mulai menyampaikan pesan dakwah, Masya Allah. Kalau Rasulullah, masa yang paling sulit itu adalah masa menghadapi penduduk Taif. Siapa yang umroh sampai ke Taif? Taif itu kota batu, tapi daerahnya dingin, tumbuhan subur, buah banyak. Kalau belanja oleh-oleh, belinya di Taif, di luar pakaian. Beli di Taif, kurma, coklat, beli di Taif. Harganya jauh lebih murah. Coklat Dubai di Mekah 80 real, di Taif 40 real. Masya Allah. Ustaz kayak jualan aja ini, Masya Allah. Taif itu penduduknya, Pak, tak ada manusia yang lebih jahat menyambut Nabi kecuali penduduk Taif. Nabi, karena penduduk Makkah sudah mulai menyerang Nabi, sejak Abu Thalib dan Khadijah wafat, Nabi berpikir pergi ke Taif. Sahabat yang menemani Nabi, Zaid bin Haritsah, sang penulis Al-Quran, ya, datang ke Taif. Bukan disambut, malah mereka sudah menyiapkan batu dengan ukuran-ukuran tertentu dan mereka menyambit Nabi. Masya Allah. Nuh, setiap kali dia datang ke setiap penduduk, mereka akan menggunakan jari mereka untuk menutup telinga supaya tidak mendengar seruan Nabi Nuh. Tapi itu tidak membuat Nabi Nuh berhenti. Tak ada yang lebih sedih bagi seorang nabi kecuali ketika anaknya sendiri tidak mengimani risalah yang dia sampaikan. Bapak tahu bagaimana kisah Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu, orang pertama yang protes buat perahu, anaknya itu. Ayah, emang kalau perahu ini jadi, mau dibawa kemana ini perahu? Kenapa? Tidak terlihat laut, tidak ada sungai. Buat apa perahu? Itulah kalau anak dididik hanya dengan logika akal sehat. Jangan terlalu percaya, jangan menuhankan itu akal sehat. Apa kata Nabi Nuh? Nah, ini bukan soal logika, nak. Ini perintah Allah, nak. Bab apa yang harus kita dahulukan? Bab apa? Iman. Kalau iman, sami'na wa ata'na. Kalau akal sehat, sami'na wa pikir-pikirna. Itu dia masalahnya. Itu dia. Kalau iman, sami'na wa ata'na. Tapi kalau akal sehat, sami'na wa pikir-pikirna. Buat apa perahu? Laut tidak terlihat, nggak ada jalur sungai. Tapi apa kata Nabi Nuh? Nah, ini perintah Allah. Dan apa yang terjadi, Pak? Kurang ajarnya penduduk waktu itu, perahu yang sudah capek Nabi Nuh bangun dijadikan sebagai toilet umum. Masya Allah. Apakah Allah membiarkan? Allah kirimkan kepada mereka wabah. Apa wabahnya? Bisul sebesar pimpong, nanah, bau, dan gak ada obatnya. Apa obatnya? Ketika ada salah seorang yang sudah kena bisul, itu BAB di perahunya Nabi Nuh. Dan ketika dia terjatuh, dia minta tolong. Teman-teman yang lainnya kemudian bergegas ngambil pakai tali. Ketika diangkat mereka kaget, seluruh bisul pada tubuhnya hilang. Dan teman-temannya yang lain juga berbisul, ketika kena kotoran di dalam perahu itu tiba-tiba juga hilang. Maka tersiar tanpa WA grup, langsung Masya Allah. Semua akhirnya membersihkan, berebut kotoran yang di perahu Nabi Nuh. Tidak cukup mereka siram air dari mana sumbernya, karena bekas air pun sudah cukup untuk membersihkan bisul mereka. Akhirnya perahu Nabi Nuh bersih kembali. Masya Allah. Allah yang nyuruh dilawan. Dan puncaknya, ini dia Pak, buka surat Hud. Ini terakhir kita bahas bagaimana tidak mudah ini Pak tentang anak Pak ya. Surat Hud ya, Quran surat Hud. Bagaimana Nabi Nuh
sampai pada titik terakhir. Dari ayat 42, 43, puncaknya 45. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya, ketika 1/3 bumi sudah mulai tertutup dengan air, Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wala takum minal kafirin. Wahai putraku, naiklah bersama dengan kami, jangan kamu ikut orang-orang kafir. Sang anak menjawab, sa'awi ila jabal. Kelihatan anak ini kelamaan bermain di Ciawi, ya, Masya Allah. Sa'awi ila jabal. Tidak ayah, saya akan naik bukit ini. Ya'simuni minal ma, saya pasti selamat dari air bah. Nabi Nuh masih berkata, coba lihat pak, ini makanya dia termasuk ulul azmi, punya kesabaran. Sudah jelas air sudah mulai menutupi bumi, itu anak diajak ikut ke dalam bahtera. Dia lagi naik bukit. Irkab ma'ana, naik nak, naik. Ya, kalau kita orang tua ada anak begitu, tong, lu kagak ikut, mati lu. Masya Allah. Nabi Nuh masih berkata, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang selamat illa marrahim, kecuali yang dikasihi oleh Allah. Anaknya baru menjawab, gelombang besar memisahkan keduanya. Masya Allah. Menangiskan Nabi Nuh, wa kana minal mugrokin, matilah anaknya tenggelam di depan mata Nabi Nuh. Pak, kalau kita cuma Nabi Nuh, apa kata kita? Mampus lo, durhaka, gak dengar orang tua, dasar. Gak begitu Pak. Nabi berkata, angkat tangannya, ya Rabbi, inna bani min ahli, wa inna wa'dakal haq, wa anta ahkamul hakimin. Itulah sebabnya Nabi Nuh disebut ulul azmi. Ya Tuhanku, bagaimanapun dia darah dagingku, dia putraku. Sesungguhnya janjimu benar dan engkau hakim yang paling bijak. Apa kira-kira arti doa Nabi Nuh? Minta kebijakan kepada Allah. Tidak sedikit kita anak nggak diterima di sekolah, jalur belakang ke kepala sekolah. Pak, tolong Pak. Nggak ada orang tua yang membiarkan anaknya celaka. Anaknya nggak diterima, dia nggak terima, dia akan berusaha walaupun harga diri dia jual. Begitu seorang ayah. Tapi kadang-kadang anak, Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ketika dia berkata seperti itu, Allah jawab dengan tegas, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nuh, dia bukan putramu, dia bukan keluargamu, karena amal perbuatannya tidak baik. Hati-hati bapak-bapak sekalian. Mari selama Ramadan ini pastikan anakmu keluargamu, pastikan anak-anakmu, ahlimu, keluargamu. Jangan sampai dia termasuk seperti Kan'an, dia bukan keluargamu. Masya Allah. Gak kebayang di hari kiamat Nabi Nuh itu menangis bagaimana melihat anaknya tidak menjadi bagian daripada keluarganya. Hati-hati, ada banyak anak biologis kita, tapi kadang dia bukan anak ideologis kita. Itulah sebabnya Pak, Ramadan ini dekatlah dengan anak. Dekat dengan anak. Hidupkan kebiasaan berbisik. Dulu orang tua kita itu kalau manggil anak gak teriak. Ya, nah anaknya datang baru dia bisik. Ayah, kenapa harus berbisik? Ini khusus untukmu nak, biar yang lain gak tahu. Masya Allah, dia merasa spesial. Buatlah anak merasa spesial. Bapak-bapak, saya beri ukuran. Ini penutup ini. Saya beri ukuran. Kalau anak masuk ke rumah, Assalamualaikum, dia langsung ambil remote setel TV. Dia langsung buka kulkas, ambil RS. Dia langsung ambil makanan. Tapi dia nggak tanya, ayah, ayah. Berarti Anda bukan lagi ayah yang dirindukan. Masya Allah. Minta tolong istri, ma, ayah bukan lebay, ayah bukan pingin caper, tapi ajarkan anakmu kalau masuk ke rumah cari ayah dong. Masya Allah.
Kapan dia cari ayah? Ayah, pulsa habis. Masya Allah. Coba Pak, buatlah anak-anak kita itu Masya Allah. Makanya jangan teriak ke anak, bisikan. Ya, saya ajarkan sedikit satu ilmu. Kalau anak pingin nyaman, adek, boleh maju ke depan lagi dek, sebentar. Maju ke depan lagi dek. Ya, letakkan itu. Itu cara Ustaz supaya kamu tidak buka HP lagi. Ayo ke sini dek. Ya dek, dek, ayo dek, ayo ke sini, ke depan. Ya, menghadap Ustaz aja, menghadap Ustaz. Ya, sini. Ya. Kalau anak laki, kalau kita mau perintahkan sesuatu, selain kita bisikin, tangan kita itu di pundak dia dan ditepuk pelan-pelan. Jangan kasut dia. Nyaman gak kalau digini-gini? Nyaman. Kalau diginiin marah dia. Diginiin Pak. Ini riset Pak, ini riset. Ya, diginiin. Kalau anak perempuan, kalau mau nyuruh sesuatu, minta sesuatu, mau ngomong sesuatu, nasihatin sesuatu, diusap begini. Itu anak perempuan. Maka dia akan merasa ayahnya melindungi dia, ayahnya menyayangi dia. Makasih deh ya, tapi hadiahnya udah habis ya. Kalau yang ada mau infak silakan ya. Jadi maksud Ustadz, dengan anak tuh jangan kasar, jangan teriak-teriak, ngomong gini. Orang tua dulu kita tuh diajarkan sebenarnya itu, sehingga anak nyaman begitu. Dan yang paling terakhir, ini yang kuncinya. Apa itu? Jangan pernah kau berhenti berdoa untuk anakmu. Masya Allah. Tadi habis zuhur, waktunya cukup, sempat mendoakan anak. Saya titip, setiap azan dan iqamah 5 kali sehari. Tolong Pak, jangan doa yang lain. Doakan setiap anak-anakmu. Kalau bisa sebut namanya, doakan. Kenapa? Masa depannya ada pada doamu, jodohnya ada pada doamu, karirnya ada pada doamu, pendidikan ada pada doamu. Saya titip doa terbaik untuk anak, ujung Al-Baqarah. Ujung Al-Baqarah, 3 kata. Bapak baca doa ini. 1, wa'fu anna, ya, waghfir lana warhamna. Tahan, terjemahkan. Wa'fu anna, maafkan kami. Ya Allah, maafkan si kakak ya Allah. Jika tadi waktu sahur suaranya agak keras pada ibunya ya Allah, maafin ya Allah. Sebut. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Ampuni ya Allah si kakak. Saya takut itu dosa ya Allah. Ampuni si kakak ya Allah. Suaranya bikin ibunya takut ya Allah. Minta. Dan yang terakhir, warhamna, panjangkan. Kasihani kami, kasihani si kakak ya Allah. Kalau masih jauh jodohnya, mudahkan jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Kalau masih jadi jauh pendidikannya, mudahkan ya Allah. Karirnya, minta pada Allah. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Panjangkan doamu setelah qobliyah, ya. Karena qobliyah itu ada yang rawatib, ada yang mutlak. Ada yang rawatib, ada yang mutlak. Yang rawatib qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Yang asar mutlak, 4 rakaat. Bukan rawatib, tapi mutlak. Kata Nabi, rahimallah, Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Bukan rawatib, tapi mutlak. Antara azan maghrib dan iqamah, ya, likulli adanaini raka'ataini lakum. Ada. Setelah 2 rakaat panjang, nggak usah doa yang lain Pak. Bukan saya menyuruh Anda tidak berdoa yang lain. Fokuskan pada anakmu, karena hari ini anak-anak kita tantangannya berat. Minta kepada Allah. Dan 3 doa tadi itu, kalau mau baca lebih khusus, wudu sebelum tidur, naik ke tempat tidur, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah dan mulai membacakan akhir Al-Baqarah 285, 284, 285
dan di 286 tahan ketiga-tiga ayat terakhir. Mudah-mudahan anak-anak kita insyaallah Ramadan tahun ini semua hajatnya Allah mudahkan, semua cita-citanya nanti Allah kabulkan, dan nanti di hari kiamat anak-anak kita insyaallah mereka menjadi syafaat bagi kita, bukan menjadi fitnah bagi kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cukup? Insyaallah nanti ada jadwal berikut, kita coba sambung lagi, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana auladina. Ya Allah, Engkau berkahilah kami di bulan Ramadan. Berkahilah anak-anak kami ya Allah. Maafkan si kakak ya Allah, kadang-kadang dia kurang bisa diatur. Ya Allah, jangan sampai karena dosa kami masa lampau, jangan sampai dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah Kau hukum anak-anak kami. Ya Allah, jangan Kau hukum putra-putri kami karena dosa kami, dosa-dosa di masa lampau ya Allah. Faghfir lana, ampuni kami ya Allah, zunubana, dosa-dosa kami ya Allah, wa israfana fi kulli amrina, bahkan kadang sifat yang berlebih-lebihan dalam urusan-urusan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau berikan Ibrahim Ismail yang penuh kesabaran ya Allah. Berikan kesabaran pada pasangan kami agar dia lebih bersabar membesarkan anak-anak kami ya Allah. Berikan kesabaran pada putra-putri kami, apalagi si kakak ya Allah. Dia lebih sayang adik-adiknya, lebih hormat bundanya ya Allah. Syukur-syukur dia masih memanggil kami ayah ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau hukum anak-anak kami karena ucapannya yang kasar ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi anak-anak kami. Mudahkan masa depannya. Jika dia belum lulus, beri dia kemampuan, semangat dan kemudahan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Jika dia sudah tuntas ya Allah, beri dia karir, rizki atau pekerjaan yang berkah untuknya ya Allah. Jika dia belum punya jodoh, beri jodoh yang terbaik baginya dunia dan akhiratnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jauhkan fitnah HP dari anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai dia lebih dekat dengan HP daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, beri kami kesabaran untuk melarang dan memerintah dia ya Allah. Beri kami kesabaran ya Allah. Jadikan doa-doa kami menjadi jalan hidayah kepada anak-anak kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, innaka antas sami'ud du'a. Engkau yang mengabulkan doa kami, Engkau yang mendengar doa kami ya Allah. Istajab Allah, terima doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.